Dengan dana 20 juta itu semua harus kelar. Bukan berarti. Jadi kita harap juga bantuan dari masyarakat, Bang. Dari masyarakat, dari keluarga. Ya. Pokir ini pokir dewan. Pokir dewan. Masih ada pokir dewan ini. Maksudnya begini, masih boleh. Jadi gini, Bang. Katanya kan tidak boleh lagi. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Hari ini sengaja saya mengundang tamu yang sangat istimewa nih, Pak Aristo Harun Wijaya STMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dan malam ini kita mau kulik soal Dumisake, khususnya tentang bedah rumah. Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Al Haris. Nah, terima kasih. Ya, Bang. Kata orang Jambi, terima kasih Belambun. Ini sudah cukup lama kami membuat janji dan akhirnya baru malam hari ini bisa kita bertemu karena kesibukan beliau. Kadang beliau ada kesempatan, saya yang justru tidak ada waktunya. Nah, malam ini udah beruntung ini kita bisa ngobrol, berbincang-bincang, berbicara tentang nasib masyarakat Jambi, khususnya yang mereka butuh uluran tangan kita, bedah rumah. Nah, ini kan baik, saudara sekalian, bicara bedah rumah, tentunya ini sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi, dan khususnya di Jambi ini sudah dilaksanakan sejak zamannya Gubernur Pak Hasan Basri Agus dulu. Dulu istilahnya program Samisake, 1 juta, 1 miliar satu kecamatan. Sekarang 2 miliar satu kecamatan. Dumisake kan? Dumisake itu ya, 2 miliar satu kecamatan. Slogan ini Pak Al Haris. Nah, salah satu program unggulan dari Dumisake ini adalah bedah rumah. Nah, ini leading sektornya adalah ya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui bidang perumahan. Nah, kan gitu. Iya. Nah, sambil kita campur bahasa Jambi dikit-dikit apa-apa. Santai. Slow, santai. Pak Kabid, saya manggil Pak Kabid lah, Era. Nah, karena pasti di kantor tuh rame-rame pasti manggilnya Pak Kabid biasanya kan. Nah, Pak Kabid, mohon diceritakan apa itu program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi. Sudah berapa lama itu dimulai, khususnya untuk program gubernur kita ini. Kemudian 2022 mulainya ya. Kita mulai 2000. Kalau saya reportnya itu 2022 sudah 97% lebih ya, artinya sudah hampir mencapai 100%. Nah, di 2023 ini sudah berapa persen? Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu nih Pak Kabid. Orang atau masyarakat yang bisa rumahnya dibedah itu seperti apa kriterianya? Rumah yang bagaimana dan apa persyaratannya? Karena ini pasti banyak ini kan. Nah, tolong ceritakan Pak Kabid. Jadi gini, saya cerita dari awal dulu ya Pak ya. Oke. Abang baik. Iya Bang ya. Jadi izin saya terima kasih atas undangan Abang nih pertama kali untuk kita bisa bertemu di malam yang penuh keakraban ya Pak. Jadi kita santai ngobrol. Dan saya juga meresapi semenjak saya dilantik tanggal 3 Februari tahun 2023 kemarin baru jadi kabid perumahan ya. Saya sebelumnya kabid di Bina Konstruksi Bang. Tapi gebrakannya udah banyak saya lihat di sosial medianya, udah sering melakukan kegiatan-kegiatan. Iya, benar Bang. Jadi bedah rumah ini merupakan implementasi dari programnya Jambi Mantap, jelas pastinya program Bapak Gubernur Dumisake. Turunannya itu adalah bedah rumah. Terkait dengan itu adalah untuk dalam misinya Jambi Tangguh ya, bagian dari misi Jambi Tangguh dalam yang tertuang di dalam RPJMD nomor 11 tahun 2021. Jadi target sudah ada
terkontrol di tiap tahunnya berjumlah 550 unit per tahun. Karena kita tahu 50 karena kita tahu jabatannya gubernur sekarang kan dari cuma sampai tahun 2024, seharusnya tahun 2026 ya Bang ya. Nah, bisa tercapai target tersebut sehingga akibat dari kita kebijakan dari pemilu atau secara serentak ini hingga gubernur itu diberi masa jabatannya sekitar sampai 3 tahun lah Pak Gubernur Al-Haris. Efektifnya ya. Jadi ini udah jalan ke tahun kedua, tahun program pertama, ini program ini. Nah, tahun pertama itu saya kurang persis jumlahnya ya Mas. Yang jelas lebih dari 550. Yang di tahun saya ini pada saat saya menjabat jumlahnya berjumlah 559 unit rumah. Itu tersebar seluruh kabupaten, di seluruh kota kabupaten. Nah, dalam rangka menunjang pengentasan kemiskinan di setiap daerah yang menjadi prioritas pemerintah, saya rasa ada baiknya memang program ini berkesinambungan dan sinkron dengan kegiatan di pusat, sehingga kita juga ditentukan target-target yang sudah ditentukan. Nah, untuk bedah rumah itu sendiri jelas ada Juklak dan Juknis yang mengatur, pedomannya yang mengatur. Dari pedoman itulah kita beranjak bagaimana proses perekrutannya, pengambilannya. Di situ ada semua di dalam Juklak Juknis yang kita susun Bang. Nah, supaya kita udah zaman transparan ya Pak. Juklak Juknis itu memang harus disebarkan bagaimana syaratnya. Nah, inilah kesempatan saya memberikan informasi terkait dengan readiness kriteria, syarat-syarat dan persyaratan. Nah, jelas itu data itu calon penerima bedah rumah itu data yang masuk di dalam DTKS, data kesejahteraan sosial, Dinsos itu, Dinsos yang jelas itu bagaimana nanti kita tadi sinkron dengan kegiatan di pusat, membantu juga kegiatan saling basic datanya dari dinas sosial. Ya, dari dinas sosial. Nah, itu diperbarui. Nah, dari situlah kita mengacu. Nah, DTKS itu juga tidak semua data DTKS itu bisa digunakan karena yang namanya kemiskinan manusia atau kemiskinan tidak bisa ditentukan dengan waktu. Mungkin bisa 3 bulan kemudian atau 2 minggu kemudian dia menjadi berubah, ya kan? Nah, dia memiliki penghasilan, dapat dari apa, jadi penghasilan yang bisa menang undian misalnya. Jadi itulah Bang. Jadi ada prosesnya readiness kriteria, pertama kali dari TKS, syarat-syarat lainnya memiliki syarat teknis itu secara visual dari bangunannya sudah tidak memenuhi syarat dari segi luasan, ya kan, dari sisi akses sanitasi air bersih. Betul. Jadi banyak sekali aspeknya Bang yang harus kita kaji itu. Nah, kalau masalah pendapatan ekonomi ini ada dinas lain yang menangani ya Bang ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita dan kita juga dibantu oleh tenaga pendamping Bang, nggak mungkin kita bekerja sendiri. Ada tenaga pendamping yang direkrut oleh dinas untuk membantu dinas mendata dan melakukan investigasi ke lapangan ya. Ini data-data sebenarnya memenuhi kriteria gitu. Jadi itu betul tenaga independen ini ya. Iya, tenaga yang kita bayar, yang kita hire untuk mereka melakukan cross check di lapangan. Ini kita berikan data, benar nggak ini data ini, gitu, cek betul gitu. Nanti dia ngasih reportnya, ada kolom semuanya yang dilaporkan ke kita Bang. Nah, itu fasilitator dan koordinatornya itu ada pendamping di kabupaten. Jadi masing-masing satu kabupaten ada 4 Bang. Dengan luasan satu kabupaten sendiri, Abang tahu sendiri, satu kabupaten itu 11 kota kabupaten ditambah lagi satu kabupaten itu berapa kecamatan. Pokoknya dia harus totalnya 550 supervisi. Ya, supervisinya. Artinya tidak mesti harus setiap kabupaten itu sama dengan kabupaten lain. Tidak harus. Kita mengikuti tergantung situasi. kriterianya yang masuk gitu. Nah, seperti apa nih bentuk rumahnya nih kalau boleh digambarkan? Kalau rumahnya jelas saya cerita tadi kan sudah memenuhi syarat administrasi, harus teknis. Bentuk fisik rumahnya. Bentuk fisik rumahnya yang kita beri bantuan itu 20 juta, Pak.
Dengan uang 20 juta di situ 17.500.000 itu untuk pembelian material. Nah, 2,5 juta itu untuk pembayaran upah. Iya. Kalau misalnya dengan dana 20 juta masyarakat ini ternyata udah sampai selesai. Apa yang mesti harus dilakukan oleh Dinas Perkim? Kalau misalkan tidak sampai selesai, nggak sampai selesai dalam ininya ya. Kalau ada Perkim, saya rasa sebelum itu, makanya sebelum dibangun tuh dulu ya. Ya, sebelum sudah hitung dulu. Sudah dihitung dulu. Nah, ini habisnya sekian. Jadi kalau misalnya tidak bisa, mohon maaf Bu, kemarin kan kita sudah ngasih waktu untuk bisa di-SK-kan Pak Gubernur. Kalau sudah di-SK-kan Pak Gubernur kan udah fix itu, Bang. Iya. Nah, itu. Berarti ini rehab rumah. Iya, bahasa. Bukan bedah rumah. Iya. Harus mesti kita luruskan dulu ini. Benar, kan. Bang. Kalau bedah rumah kan yang sudah terjadi lazimnya selama ini kan memang dihabiskan itu dulu, dihancurkan. Tapi nggak tepat juga kalau kita bilang bedah rumah. Kalau seandainya support dana dari masyarakat, dari keluarga itu terpenuhi, ya bedah rumah jadinya, bedah Bang. rumah jadinya, Nah, ya, itu. Makanya. Iya. Bedah rumah bersama ini. Antara pemerintah dan masyarakat bekerja sama gitu Iya, kan. Bang. Jadi ya. Oke, nah tahun ini 2023 ini udah berapa persen? Kalau ini sekarang ini tahapannya kita ini tahapan sudah masuk ke ini, sudah tahapan pelaksanaan. Oh, pelaksanaan. Dia serentak pelaksanaannya. Pelaksanaan serentak. Oh, iya. Pelaksanaan serentak. Nanti uangnya diproses di BPD itu masuk ke rekening Bank Jambi ya. Bank Jambi transfer ke Langsung transfer ke rekening yang bersangkutan. Nah, udah mulai start itu kerjanya. Nah, udah mulai start kerjanya. Dan diawasi oleh Pendamping tadi. pendamping Iya. dan kita juga ada. Kita monitoring aja, Bang. Jadi gitu kita ya. monitoring aja dan mereka tetap memberikan laporan. Laporan progres ke kita. Iya. Nah, laporan administrasi seperti SPJ, uang itu digunakan untuk apa itu SPJ-nya? Harus dari toko, harus ada. Kita dicek juga sama BPK, Bang. Berarti selama ini pemantauan oleh tim tadi ya, oleh tim yang kita bayar tadi ya. Iya. Kalau masyarakat yang mendaftarkan diri bisa. Masyarakat mendaftar diri maksudnya? Tolong rumah kami ini direhab. Lo harus Kriterianya memenuhi ini bisa gitu. Ya bisa. Bisa juga. Bisa, gitu. bisa. Buat nah aja sebagai nanti kan. gambaran lah, misalnya nih yang layak ini, yang layak untuk dibantu ini. Rumahnya mungkin dindingnya papan gitu ya. Ya kriterianya yang jelas dari tadi saya bilang tadi, Bang. Tadi bilang pertama kali dia memang kategori keluarga miskin ya, Bang ya. Jadi rumahnya itu hanya berataskan tanah mungkin atau dindingnya dinding papan. Kalau hujan bocor. Nah, jadi menyangkut aspek ini juga lantai dinding sama atap. Jadi dilihat visualnya juga. Visualnya macam mana penghawaan dan pencahayaan di rumah tersebut. Rumah itu sudah bagus misalkan. Kita tambahkan dinding permanen sedikit sama bukaan-bukaan. Karena ada standar kesehatan. Gitu, Bang. Gitu ya. Oke, nah ini khusus untuk bidang bedah rumah tadi. Adakah keterkaitan bidang perumahan ini dengan persoalan penanggulangan banjir misalnya? Kalau untuk jadi gini, cerita masalah bidang perumahan ini ketika saya membaca TUSI itu sangat kompleks, Bang. Salah satu provinsi Jambi ini adalah urusan perumahan dan kawasan pemukimannya belum dipisah. Kenapa? Di provinsi lain sudah berpisah. Seperti Sumatera Selatan sudah berpisah. Jangankan di provinsi lain, di kabupaten kita aja sudah berpisah, Bang. Kalau sekarang kita masih kita masih gabung dengan dengan induknya PUPR-nya. Masih bidang ya. Masih bidang. Belum tersendiri sendiri dinas. Nah, kemarin mencoba. Itu menjadi kendala juga. Kendala, jelas kendala, Bang. Jadi kenapa saya bilang kendala? Anggaran kali ya. 1, anggaran. 2 juga SDM, 3 terkait dengan mungkin ya kebijakan politik lainnya yang menyangkut hal itu yang bisa kita ungkapkan di sini. Jadi kalau untuk permasalahan PKP, istilah kalau kami itu bilang PKP ya, Bang, perumahan kawasan pemukiman. Itu kalau dalam undang-undangnya menyangkut urusan wajib
urusan dasar yang harus dipenuhi. Iya, iya. Ada di situ masalah kenapa terjadi komplain dari misalkan perumahan pada owner yang memiliki memiliki rumah. Iya. Itu kita ada fungsi kita di situ. Iya, iya. Masalah PSU-nya sudah diserah terima. Kalau dia misalkan pengembang yang membangun ya beda dengan rumah swadaya, rumah yang dibangun oleh sendiri ya. Iya, iya, iya. Kalau rumah pengembang yang paling masalah itu kan kadang-kadang kita bangun itu di PSU atau pembangunan jalan sementara asetnya belum diserahkan ke pemerintah setempat. Jadi itu yang sering jadi temuan, Bang. Kita tidak boleh membangun kalau serah terima asetnya belum jelas. Nah, ada aturannya mengatur hal itu. Iya, iya, iya. Jadi inilah menjadi permasalahan yang sangat kritis di wilayah Provinsi Jambi. Pak, kami ini PSU ada juga usulan di perumahan kan, karena ini menyangkut urusan yang yang harus kita tangani ya. Suka nggak suka, kita juga peduli juga dengan masyarakat, Bang. Tapi kita sendiri menyalahi aturan. Jadi itu jadi makanya jadi permasalahan juga. Kenapa saya bilang kita pemerintah ini adalah pembuat regulasi, tapi kita menghindari hal itulah, Bang, di lapangan. Dan kita sudah mencoba memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan seperti Berarti itu. yang kita tangani sekarang bidang kita ini hanya Ngurusin masalah PSU. PSU, kalau kegiatan kami itu PSU itu pembangunan prasarana dan utilitas itu hanya jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Sudah itu bedah rumah ini kan programnya program RPJMD RPJMD-nya Jambi Mantap Gubernur. Saya rasa kalau yang kami jalani di bidang itu hanya pembangunan PSU, Bang. Satu lagi penanganan rumah kumuh, lupa saya. Rumah kumuh. Pak, penanganan rumah kumuh. Masih ada rumah kumuh di Jambi? Iya. Jadi kalau rumah kumuh, bukan rumah kumuh. Rumah kumuh itu adalah sebuah kawasan yang dimana permasalahan fasilitas dan sarana dan fasilitasnya itu tidak memadai. Misalkan dikatakan perumahan kumuh itu dari tata bangunannya yang tidak teratur, berdekatan, berdempetan, atap ke atap, ketemu atap. Nah, itu boleh dikatakan. Terus ada lagi, itu ditata dia terbagi ulang. tiga. Itu ditata ulang lagi. Harus tata ulang lagi. Ada program kita di situ. Dan dia terkriteria ada rumah kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan. Nah, kita kategori yang mana? Karena kan beda dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa di Jakarta contohnya itu memang banyak yang termasuk dalam kategori kumuh berat. Kumuh berat itu sudah kacau dah pokoknya, malah air bersihnya susah. Sarana air kotor, limbah, BAB-nya segala macam itu di mana. Itu permasalahan yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian yang sangat kontinu lah untuk pemerintah. Kalau misalnya perumahan yang selalu dilanda banjir, katakanlah di Kota Jambi, itu apa yang kita tangani itu? Adakah itu kewajiban kita juga mungkin? Gini, Bang, saya kembali lagi kepada aturan mainnya. Ini supaya masyarakat kita tahu ini. Ya, jadi gini. Jadi pengembang ini boleh katakan developer. Developer ini adalah bisnis ya, orientednya money oriented. Jadi dia bagaimana menjual mencari untung sebanyak-banyaknya. Itu ya. Beda dengan pemerintah ya kan. Tanpa mengindahkan aspek lingkungannya dan segala macam. Jadi masyarakat kita kan minim informasi nih. Sebenarnya kalau masyarakat itu bisa lihat ya HP gitu kan, ngelihat informasi di mana. Tapi kan sebelum mereka bangun kan ada dapat izin dari pemerintah. Itu nggak tahu, Bang. Wenahnya di mana, Bang, ranahnya di mana. Kita nggak bisa campuri hal yang Iya, ada amdalnya kan. Artinya ini yang seringkali persoalan terbentur di situ barangkali ya. Iya, Bang. Jadi kalau untuk masalah perizinan prinsip untuk lokasi itu ranahnya bukan di kita. Yang memiliki wilayah itu kabupaten dan kota. Iya, tapi kita mau tidak mau membenahi lagi nih. Itu permasalahannya kompleks itu jadi ceritanya. Karena Kota Jambi ini sudah begitu banyak kompleks perumahan yang sudah selalu akrab dengan banjir. Hujan sedikit banjir. Hujan sedikit banjir, terutama daerah-daerah yang tadinya menjadi kawasan resapan sebenarnya. Bukan hanya itu saja, Bang, sebenarnya. Bukan hanya menjadi kawasan, itu sudah pasti itu dalam undang-undangnya kan. Ada dia permasalahan yang paling
yang paling ininya sebenarnya kemarin saya pernah diskusi juga sama ahlinya bahwa memang Jambi ini jenis struktur tanahnya itu Bang. Tanah. Iya, cuma berbeda gitu. Jadi ketika dia nggak bisa cepat menyimpan air gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap apa? Ketika dia air hujan datang, nggak bisa menyimpan. Nah itulah makanya caranya kalau di Jakarta ada biopori, gunanya kan itu untuk menampung supaya menyimpan air supaya nggak air tuh diatur run off-nya Bang, larinya Bang. Kalau bah gitu, kalau bur gitu langsung kelihatan kan Bang. Jadi ini persoalan. Iya itu permasalahan juga, permasalahan teknis juga. Jadi kalau menurut saya geografis ya Bang ya. Kalau geografis juga mempengaruhi. Jadi kita harus punya kemarin cerita, kota Jambi ini harus dibentuk kolam retensi. Benar juga, ada benar juga pemikiran karena kajian itu sudah dihitung secara sebenarnya kajian itu sudah ada ya. Sudah ada. Cuman seringkali kita tabrak tuh. Ya. Sehingga kajian, itu tadi kejadiannya kan. Ya kalau kan pihak swasta ya mereka mencari untung. Iya Bang. Nah jadi kuncinya ya pada saat memberi izin. Saya heran juga kadang kita lahir dan dibesarkan di sini tahulah bahwa tadi ini daerah resapan, daerah rawa, tiba-tiba sekarang sudah jadi rumah gitu kan. Nah air hujan yang besar itu mau lari kemana deh kan? Benar. Nah tinggal ya mungkin tidak tahu saya apa domainnya Pak Harun yang menjawab ini. Ketika ini sungai kita ada yang kecil, ada yang sudah tersumbat, ada yang belum dilakukan reklamasi segala macam. Nah ini perlu juga barangkali ya terkait tidak? Belum. Kalau keterkaitannya itu pasti ada ya Bang karena kita nih dalam rangka membangun itu ada banyak stakeholder, banyak pihak-pihak terkait, bidang-bidang yang terkait, instansi yang terkait. Jadi memang nggak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, parsial-parsial. Memang secara holistik harus bekerja sama. Bidang SDA harus bekerja sama, sumber daya air, bagaimana melakukan kewenangannya untuk melakukan penataan yang menjadi kewenangannya. Nah, air saluran drainase besar atau das aliran sungai. Kita ketahui kan ada das di Provinsi Jambi ini kan di dalam kota ini. Nah, itu nangani itu. Nah, terus ada lagi terkait dengan bidang-bidang lain seperti ada bidang lingkungan hidup juga menyangkut itu. Ada juga terkait dengan BPSDM pelayanan satu pintu terkait perizinan. Ada BWS juga menangani balai wilayah sungai. Kalau semuanya ini berjalan selaras barangkali tidak seperti ini. Bisa terselesaikan. Ini kadang-kadang kan tidak selaras ya jalanan ini kan program ini kan. Ada juga PU baru selesai ngaspal jalan bagus-bagus, besok udah bongkar lagi, lagi iya, gitu kan. Bang tahu tuh. Iya kan, trotoar yang tadinya baru 1 tahun sudah dibagusin, tahu-tahu digali lagi. Nah ini barangkali ya memang ruwet memang persoalan kota ini. Ya ruwet Bang, jadi konsep perencanaan kota yang matang itu harus benar-benar dihitung dan diukur secara pertumbuhannya seperti apa, bagaimana problem yang bisa menangani untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi begitu urban design itu memang harus berjalan kalau dalam penataan kota, nggak bisa parsial pekerjaannya. Ya kita bicaranya makin makin meluas. Kalau tadi memang persoalan bedah rumah, oke, udah selesai ya. Itu program politiknya Pak Gubernur yang memang harus dijalankan. Nah sekarang kan memang persoalan kota ini, pemukiman ini kan. Bagaimana kota Jambi lah dulu kan bisa terlihat lebih rapi, walaupun sekarang ya Pak Wali Kota kita sudah mulailah itu terus selama hampir 2 periode beliau ini memimpin kota ini sudah banyak perubahan-perubahan. Tetapi tidak berarti ancaman banjir ini akan terselesaikan dalam waktu singkat. Tidak bisa. Karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi kewenangan provinsi. Nah itu sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota gitu kan, misalnya sungai gitu kan. Panjang. Ya terkait dengan programnya bedah rumah kita kembali lagi, memang ada
usulan pokir juga tahun kemarin itu kalau nggak salah 586 apa ya tahun 2002. Pokir ini pokir dewan. Pokir dewan. Masih ada pokir dewan ini. Maksudnya begini, Masih boleh. Jadi gini bang, Katanya kan nggak boleh lagi. Katanya sih aku nggak tahu juga. aturannya kan mengatur daerah konstituen dia. Oh, memang masih ya, masih Dia boleh. bukan hanya anu aja usulan, Oh, usulan. pokok-pokok pikiran. Oh, tolong Oh, dibantu. gitu. Usulan aku. Kalau lazimnya kan pokir selama ini dari dewan itu nanti untuk dia juga yang ngerjain. Nah, kalau itu kan gini bang, framing yang seperti itu sebenarnya harus kita luruskan bahwa karena dewan ini terpilih dari masyarakat juga sama dengan halnya dengan kepala daerah. Nah, jelas basis suaranya juga ada, basis konstituennya. Benar. Nah, caranya begini menarik simpatinya. Nah, tolonglah ini seperti hanya itu, nggak boleh dia cewek-cewek ngerjakan. Kayak kami di bedah rumah ini. Dia kan memang sebenarnya kalau untuk dari sisi tepat sekali. Pokir ini, Pak, tolong kita minta kita dikasih plot anggaran untuk apa nama dewan sekian. Kami titip uang ini misalkan untuk dijadikan bedah rumah. Nah, kita buat di situ 550 misalnya 9 dari usulan pokir. Ya, Karena dia yang menitipkan duit. diperlukan itu adalah pokok pikirannya. Nah, pokok pikirannya. Analogi masyarakat selama ini kan ya mungkin tak salah atau benar. Ya. Bahwa pokir itu proyeknya dewan gitu kan. Iya. Mengerjakan ya nanti orang-orang dialah. Iya, Tapi seperti itu. tidak mesti harus seperti itu ya. Iya, nggak mesti harus seperti itu, Pak. Jadi kita ngubah mindset dan jangan berpikir secara apa namanya by definisi aja. Nggak, kita harus menggabungkan dua suku kata yang maknanya luas itu berbeda. Ya, semoga saya yang salah gitu. Semoga saya yang salah gitu kan. Oke. Nah, kembali ke persoalan pemukiman tadi. Bagaimana pemukiman yang sehat, yang sesuai dengan standar kota yang tengah berkembang saat ini. Menurut Pak Harun ini, sebagai sarjana teknik ya, kondisi kota Jambi sekarang ini seperti apa? Tatanan pemukimannya, adakah memang perlu kerja keras lagi untuk merubah ini, atau sudah cukup tinggal meneruskan saja atau gimana? Jadi tinggal membenahi yang kecil-kecil. Jadi PR-nya, Pak, saya bilang tadi, PR-nya besar. Nah, seperti saya bilang tadi terkait dengan permasalahan perkotaan, itu menyangkut juga pemukiman ya, Bang. Tadi dari permukiman dari pengembang, dari perumahan swadaya, perumahan dari apa namanya pengembang. Jadi kalau lihat saya permasalahan muncul di kota ini harus ya nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Seperti permasalahan kota ini sangat kompleks, mulai persampahan. Jadi kota yang baik itu kota yang ramah, kota yang sejuk, kota yang apa namanya dalam akses pencapaiannya gampang, tidak terjadi kemacetan. Banyak sekali urusan kotanya, transportasinya seperti apa. Jadi betul-betul nggak segampang siapapun. Maksud saya yang jadi kepala daerahnya untuk menangani apa namanya permasalahan perkotaan ini di dalam halnya pemukiman cukup berat urusannya. Memang harus banyak PR yang harus dikerjakan. Gitu, Bang. Jadi kita bicara hari ini karena kita sayang dengan kota ini. Benar. Jangan sampai salah urus ke depannya gitu kan. Dan itu sangat tergantung sekali dengan visi seorang pemimpinnya yang mesti harus visioner kan. Kalaulah terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita lakukan, ya ini akan menjadi bumerang bagi kita sendiri gitu kan. Presiden buruk yang untuk kedepannya. Misalnya persoalan perizinan tadi, masalah AMDAL, kemacetan, kompleks kan, banjir gitu kan. Sungai Batanghari dah banjir, hujan di sini malah banjir gitu kan. Nah, kompleksitas persoalan ini kan tidak bisa ditangani oleh misal hanya wali kota sendiri, juga harus gubernur, pemerintah, kemudian kabupaten lain, balai juga, kementerian ya, juga. Kabupaten lain yang sekitarnya juga harus kerjasama. Kan airnya kan mengalir sampai jauh. Kalau macet di sana kan airnya balik lagi. Iya, terjadi banjir lagi gitu kan.
Harus disusun juga Bang. Jadi planning perencanaan master plan untuk perkotaannya harus disusun, drainasenya disusun. Iya, Bagaimana sih, kemana sih alirannya airnya nanti kita arahkan. Nah, sudah cukupkah dimensi penampang saluran drainase ini ketika curah hujannya mencapai sekian? Nah, seperti itu harus Bang. dihitung Harus sampai di dihitung situ. sampai ke situ. Nah, Termasuk sekarang kabel yang sembrautan. jadi kan Ini kabel lagi viral ini. kabel sembraut itu Bang. Ini Sebenarnya kan menyangkut masalah kenyamanan masyarakat, pemukiman kan. Iya, banyak program-program nanti ketika pengen mencalonkan jadi kepala daerah, khususnya di wali kota. Saya pesan bagaimana menyusun strategi terkait dengan permasalahan sarana prasarana seperti kayak tadi jaringan telkom, jaringan air, jaringan apalagi yang lain-lainnya dalam satu wadah. Jadi kalau di dalam kota yang sudah canggih itu Bang, ya kota yang sudah modern, di bawah dia, semua saluran itu satu. Dalam satu kesatuan. Ada kabel di atas ada kabel. Memang butuh biaya besar Bang. Jadi prinsipnya begini, kalau menurut saya, kalau masalah anggaran ya, kita mengerjakan proyek mau ngejar kualitas atau kuantitas. Kalau kita belajar kualitas pasti bertahan lama dan bisa kita gunakan se-efisien mungkin. Kalau kuantitas penting banyak. Nah, ini kalau misalkan anggaran kita nggak buat, kita aja buat dulu mana sih percontohan jalur lajur atau jalan mana yang mau kita buat contoh untuk pembangunan dalam sangka. Itu dulu dikit-dikit, tapi udah tertata. Ketika sudah terjadi hal itu, mungkin PDAM nggak gali sana, gali sini. Gitu juga Telkom nggak begitu, kabit sana sampai sini. Semua sudah teratur dalam sebuah sistem atau sebuah mekanisme yang jelas. Jadi kamu harus mengatur jaringan di sini semua, saluran air di sini semua, seperti itu. Kota yang harus koordinasi lah ini ya. Iya. Luas Bang. PDAM, Telekom dan perusahaan-perusahaan lain menyangkut masalah perpipaan segala macam ini, kabel-kabel. Mesti harus mereka ini saling koordinasi. Benar Bang. Jangan nanti seperti saya bilang tadi, trotoar baru dibangun, besok dibongkar lagi. Walaupun diperbaiki lagi tidak seperti semula. Iya benar, betul. Mutunya ada beda, ya kan? Iya. Nah ujung-ujungnya kan pemborosan. Ya kan? Banyak uang habis. Nggak keruan jadi. Makanya perencanaan master plan itu memang harus betul disusun dulu. Kuncinya itu perhitungan detailnya seperti apa itu disusun Bang. Nah sekarang terakhir ini menurut seorang Pak Kabid ini perumahan, saya lebih ke personalitinya sebagai seorang yang mengetahui tentang itu. Ini kan sarjana teknik ini. Master plan kota Jambi ini penataan kotanya udah seperti apa ini? Kalau berdasarkan pertumbuhan yang dulunya itu suka sama suka aja. Jadi posisi nggak teratur, nggak didesain secara perencanaan yang baik. Dari awal tidak tertata. Tidak tertata. Beda dengan kalau biasanya Bang, kalau kota-kota yang disusun berdasarkan perencanaan yang matang tuh, dia mau menggunakan sistem sirkulasi grid itu. Grid itu guna apa? Untuk pencapaian, terus untuk pengembangan luasan atau lebarnya jalan sudah diperhitungkan sekian puluh tahun nanti LHR-nya sekian. Nah, jumlah intensitas kendaraan sekian. Jadi kita udah membuat merancang lebar jalan sekian. Jadi seperti itu dengan pertumbuhan penduduk sekian. Nah, kita harus membuat ini dulu perencanaan yang lebarnya harus segini gitu. Kalau cukup dengan rekayasa lalu lintas saja dengan kondisi penduduk yang sangat besar dan itu nggak cukup, nggak bisa bertambah. Kemacetan sudah mulai di mana-mana gitu kan. Jumlah kendaraan mesti dihitung, panjang jalan, lebar jalan. Gitu. Budaya juga pengaruh Bang, perilaku Bang. Jadi gini, perilaku juga pengaruh. Kalau orang di kota besar tuh cenderung dia menggunakan moda transportasi massal. Gunanya apa? Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tapi harus nyaman, harus berkesinambungan Bang. Jadi kalau nggak di dalamnya itu aja nggak nyaman orangnya atau ini itu intinya juga banyak permasalahan yang kompleks sekali Bang, cerita orang masalah perkotaan ya Bang. Makanya ada sarjana teknik S2-nya PKADN sekarang namanya bidang permukiman khususnya menangani masalah pertumbuhan kota itu. Jadi sarjana
pengembangan wilayah perkotaan namanya. Jadi udah ada ininya, ahlinya yang menangani masalah permasalahan kota. Ya. Nah, itu yang harus diinikan. Ya, saya sengaja ngajak diskusi ini karena memang belum selama ini belum banyak orang bicara tentang ini, khususnya Kota Jambi ini. Kita sayangkan kalau walaupun sekarang terus-menerus dibenahi dan sudah banyak perubahan, tapi jangan nanti ke depan jangan sampai salah urus gitu. Iya, betul. Ya, harus benar-benar berubah kebijakan lagi nih. Nah, kita harapkan wali kota Jambi ke depan nanti 2024 kan kita milih wali kota lagi nih. Nah, jangan sampai malah tambah jelek gitu. Iya, harus jelas lah, terukur lah. Bibit jelek ini udah mulai ini gitu kan. Masyarakat terus bertambah gitu kan. Jumlah kendaraan bertambah gitu. Ya, ingat Bang, satu permasalahannya kalau dalam tata ruang saya udah keliling juga di bidang permasalahannya orang bertambah, tanah tidak bertambah. Tanah tidak bertambah. Iya kan, orang bertambah. Orang bertambah gitu. Jadi harus betul-betul hati-hati. Otomatis permukiman bertambah. Pasti. Kalau tidak ini ditata ya sembraut aja. Sembraut lah, nggak ada aturannya, rule of the law-nya seperti apa. Sudahlah kota ini kecil wilayahnya, macet pula, sembraut. Budaya nyamannya lagi. Budaya kedisiplinan masyarakat rendah. Iya, banyak sekali ya faktor-faktornya itu Bang Kajian ya. Baik Pak Kabid, ada lagi mau disampaikan? Ya, kalau saya sih terkait dengan itu mungkin mudah-mudahan untuk mendorong permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Jambi ini memang selayaknya memang dinas ini dikembangkan. Kenapa? Saya mengajarkan permasalahan untuk ini sangat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman itu jelas di situ bahwa undang-undang mengatur urusan wajib yang harus kita penuhi urusan dasar Bang. Jadi kalau urusan sama dengan levelnya sama dengan urusan kesehatan, pendidikan. Nah, kan saya cerita dia aspeknya ngeluas, akses air bersih, akses ya kan, air kotor. Sanitasi segala macam. Jadi dalam satu wadah yang gampang kita melakukan pembinaan dan monitoring, koordinasi kalau dalam sebuah dinas. Tapi kalau misalkan udah tercampur-campur dari sebuah susah juga koordinasi dan kita memantaunya juga itu tadi terparsial gitu, nggak ada satu komando yang bisa menjalankannya, mengingatkannya seperti itu. Itu salah satu faktor. Salah satu faktor juga hambatan secara administrasi, tapi tidak juga menjadi kendala yang sangat mengurangi itu. Tapi alangkah baiknya gitu, karena urusan ini nanti bisa terpola lagi baru. Wah, ini urusannya air bersih. Lebih luas lagi Bang. Di mana sih macetnya air bersih ini? Terpolakan. Oh, di mana sih sampahnya? Dan kewenangan pun bertambah. Nah, kewenangan bertambah. Anggaran pun bisa ditambah. Iya, jangan lupa Bang. Kalau misalnya kita punya perencanaan seperti itu, matang kayak gitu, tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan dari luar bisa masuk ke kita. Bisa masuk. Itu. Baik, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat sih, cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan dengan Pak Aristo Harun Wijaya STMS ini sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Jambi ada manfaatnya bagi masyarakat Jambi khususnya, bahwa kita mesti harus waspada juga terhadap lingkungan kita. Benar. Jangan sampai kota Jambi yang sudah bagus malah nantinya malah jadi tidak bagus ke depan karena salahnya penanganan. Bicara masalah kesehatan lingkungan dan segala macam, ancaman banjir. Tidak kuat pemerintah kalau dibedah-bedah terus, dibantu terus gitu kan. Pacak bobol anggaran. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Oke.